Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di dalam persekutuan kita pada hari ini. Yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6, yang dimulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan, mereka menghadapi banyak ketidakpastian. Mereka menghadapi musuh yang sangat kuat, Mesir, di bawah pemerintahan Raja Firaun. Mereka menghadapi alam yang cukup keras. Bahkan mereka dalam perjalanan itu kekurangan makanan dan juga minum. Di tengah situasi yang seperti itu, Tuhan memberikan perintah khusus kepada Musa agar Harun, imam besar, mengucapkan berkat ini di atas bangsa itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang, siapapun kita, pasti ingin hidup diberkati. Kita selalu ingin berkat yang melimpah di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam kerinduan itu, atau di dalam keinginan kita untuk hidup terberkati. Ada banyak orang yang memahami bahwa berkat itu adalah ketika dia memperoleh uang yang banyak. Berkat itu adalah ketika dia memiliki usaha yang maju. Berkat itu ketika kesehatannya prima. Bahkan berkat itu sering dipahami ketika dia memiliki jabatan atau posisi yang baik. Sudah punya meja ya gitu. Rumah yang besar dan mewah. Inilah yang sering dipahami sebagai berkat. Makanya kita sering mendengar seseorang berkata, si anu itu orang yang benar-benar diberkati. Dia sudah kaya, dia sudah memiliki jabatan dan lain-lain. Lalu kalau kita masih belum kaya, lantas tidak diberkati. Kalau saudara bukan pejabat, lalu bukan orang yang diberkati. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini menunjukkan bahwa berkat terbesar dalam hidup kita bukan apa yang ada di tangan kita pada hari ini, melainkan siapa yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ada orang kaya, tetapi hidupnya tidak dapat tenang.
Ada orang yang dinilai orang lain berhasil, sukses dalam usaha, jabatan dan lain-lain. Tetapi keluarganya hancur, berantakan. Bahkan ada orang yang punya segalanya, tetapi dia kehilangan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi Tuhan memberikan satu berkat yang jauh lebih besar kepada orang-orang yang percaya. Tuhan menyertai umatnya dalam setiap perjalanan hidupnya. Itulah berkat yang paling besar. Dalam nas ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus, dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Memberkati engkau artinya memberikan kebaikan, memberikan kesejahteraan, memberikan atau menunjukkan pemeliharaan yang sempurna, dan memberikan kehidupan. Berkat Tuhan bukan hanya hal yang bersifat materi, tetapi berkat Tuhan berarti Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang berikut dikatakan Tuhan melindungi. Ternyata Tuhan tidak hanya memberi, tetapi menjaga dan memagari supaya berkat itu tidak hilang dari kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa terkadang lebih sulit menjaga daripada memperoleh. Lebih sulit untuk mempertahankan iman daripada memulai iman. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh hal-hal yang menakutkan. Banyak penyakit. Kita juga sedang menghadapi masalah-masalah ekonomi. Kita juga sedang diperhadapkan dengan godaan dosa. Dan banyak lagi hal-hal yang menakutkan. Tetapi orang percaya memiliki perlindungan Tuhan. Bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Tetapi Tuhan menjaga supaya orang-orang percaya tidak hancur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, seorang anak kecil bisa tidur nyenyak di tengah hujan dan petir. Bukan karena tidak ada masalah. Bukan karena petir itu tidak menakutkan. Tetapi karena dia tahu ayah dan ibunya berada dekat dengan dia. Ketenangan orang percaya bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena kita tahu Tuhan selalu menjaga kita. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam nas ini dikatakan tadi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Wajah yang bersinar adalah lambang atau tanda perkenanan, adalah lambang atau tanda kasih dan penerimaan yang sempurna dari Allah kepada kita. Mari kita bayangkan seorang ayah yang tersenyum bangga melihat anaknya. Seperti itulah wajah Tuhan bagi kita, berkenan menerima kita dan penuh dengan kasih kepada kita. Kasih karunia. Sebuah pemberian yang sebenarnya tidak layak kita terima di tengah kegagalan kita. Tetapi Tuhan memberi dengan kemurahannya. Tuhan memberi dengan cuma-cuma.
Saudara-saudara, banyak orang hidup dengan rasa gagal. Banyak orang hidup dengan rasa malu. Merasa tidak berharga. Bahkan kadangkala merasa Tuhan itu jauh darinya. Tetapi firman menunjukkan bahwa Tuhan memandang umatnya dengan kasih. Tuhan memperlakukan umatnya dengan kasih. Tuhan memperlakukan orang-orang percaya dengan kasih sempurna. Yang berikut dikatakan dalam firman ini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajahnya kepadamu. Ini menunjukkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bahwa Tuhan selalu memberikan perhatian yang penuh kepada orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah membuang muka. Bahkan Ia memperhatikan setiap pergumulan kita. Yang berikut dikatakan lagi damai sejahtera. Atau sering kita sebut, kita ucapkan dengan kata shalom. Shalom bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi di dalam shalom itu ada keutuhan. Ada kesehatan. Ada kemakmuran. Ada keharmonisan. Itu keharmonisan hidup secara total. Dunia ini memberikan kesenangan yang sifatnya sementara. Sekarang bisa kita nikmati. Besok mungkin kesenangan itu hilang. Maka kita sebut dunia ini tadi dapat memberikan kesenangan sementara. Tetapi Tuhan memberikan damai yang sejati Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera tidak tergantung pada keadaan. Maka orang percaya akan bisa tetap kuat walau hidupnya dibasahi dengan air mata. Orang percaya bisa tetap kuat walau hidupnya digelimangi oleh berbagai penderitaan dan kesusahan. Orang percaya akan tetap berpengharapan walau hidupnya berada dalam kesulitan besar. Bahkan orang percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus akan selalu bisa tenang walau dia sedang menghadapi badai hidup yang cukup besar. Itulah kebahagiaan kita menjadi orang-orang percaya. Dan itulah kebahagiaan kita ketika Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan berkata dalam ayat yang ke-27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Tuhan menunjukkan bahwa bangsa Israel adalah milik Tuhan. Orang percaya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya. Tuhan bertanggung jawab atas umatnya.
Seorang pengembara berjalan jauh di padang gurun. Ia lelah, haus, dan takut tersesat. Lalu seorang datang dan memberikan air, memberikan makanan, menunjukkan peta. Dan dia berkata, aku akan berjalan bersamamu. Bapak, Ibu, dan jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan. Apa yang membuat pengembara itu kuat dan bersemangat? Ternyata bukan karena bekal, bukan karena makanan dan minuman yang diberikan, bukan hanya karena peta yang ditunjukkan, tetapi karena kehadiran seseorang yang akan menemaninya berjalan di dalam pengembaraan itu. Demikian juga kehidupan orang-orang percaya. Berkat terbesar di dalam kehidupan kita bukan rumah yang besar, bukan harta yang melimpah, tetapi berkat yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah ketika Tuhan berkata kepada kita. Ketika Tuhan berkata kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, aku menyertai engkau. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Lewat firman ini kita ketahui hanya satu yang pasti. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, Tuhan mengasihi dan menyertai umatnya. Amin. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan dan terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan sukacita untuk dapat bertemu dan bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kami pada saat ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang menyatakan kepada kami bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami, memberkati kami, melindungi kami, menyinari kami dengan wajah-Mu. Bahkan sekalipun kami berjalan dalam berbagai macam kesulitan yang kami hadapi, kami tidak akan takut, sebab Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Dengan wajah-Mu yang penuh kasih dan kelembutan, kami akan bahagia. Biarlah firman yang telah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat-Mu, berikan kesehatan, umur yang panjang, berikan kebijaksanaan dan kekuatan untuk setiap pekerjaan, bahkan untuk setiap pergumulan. Biarlah Tuhan yang menopang setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang terbaring di dalam tempat tidurnya oleh karena penyakit yang sedang menimpa. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, berkati setiap makanan dan minuman, bahkan setiap obat yang dikonsumsi menjadi kesembuhan bagi jemaat-Mu. Begitu banyak yang kami butuhkan bersama seluruh jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan mengetahui setiap yang kami perlukan. Cukupkanlah kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.